Big Short adalah sebuah film drama komedi biografi yang diadaptasi dari buku dengan judul yang sama karya Michael Lewis. Film ini menceritakan tentang awal mula terjadinya krisis ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 2008 yang kemudian berdampak terhadap krisis keuangan global. The Big Short diceritakan dari sudut pandang empat tokoh utamanya, yaitu bagaimana mereka memanfaatkan kejatuhan pasar perumahan Amerika Serikat yang diprediksi akan terjadi untuk meraih keuntungan yang besar. Empat tokoh tersebut antara lain yaitu Michael Burry diperankan oleh Christian Bale, Mark Baum yang diperankan oleh Steve Carell, Jared Vanett yang diperankan oleh Ryan Gosling, serta Ben Rickard yang diperankan oleh Brad Pitt. Cerita ini diawali dengan Michael Burry, seorang hedge fund manager perusahaan investasi bernama Scion Capital. I want you to get me the top 20 selling mortgage bonds. Pada tahun 2005, berdasarkan perhitungan matematika dan riset yang Burry lakukan dengan stafnya, ia menemukan fakta bahwa pasar perumahan AS sangatlah tidak stabil karena banyaknya pinjaman subprime atau di bawah standar. Kredit kepemilikan rumah dengan sangat mudahnya diberikan oleh bank kepada pemohon. Aduh, baiknya banknya. Padahal, sebagian besar kredit itu berisiko gagal bayar. Burry meyakini bahwa produk mortgage-backed securities atau surat hutang yang terdiri dari ribuan KPR merupakan bom waktu yang akan segera meledak dan dapat berdampak pada sistem perekonomian di Amerika Serikat. Burry melihat ini justru sebagai peluang untuk mengambil keuntungan. Ia kemudian melakukan aksi investasi risiko tinggi dengan meyakinkan bank dan lembaga investasi untuk menjual produk keuangan yang disebut credit default swap. Is there any way to do 200 million? Yang memungkinkan Burry untuk bertarung melawan pasar perumahan. Sepanjang pasar perumahan masih stabil, Burry harus membayar premi secara rutin. Namun, apabila pasar tersebut kolaps, Burry akan meraup keuntungan. Randall made the sale, can you believe it? Somebody shorted 200 million mortgage bonds. Berita investasi gila Burry pun menyebar dan didengar oleh Jared Vanett, seorang bankir dari Deutsche Bank. Vanett yang menyadari bahwa prediksi Burry kemungkinan besar terjadi, mulai memasarkan CDS dengan tujuan mendapatkan fee dari pihak-pihak pembeli swap pada saat perumahan kolaps. Sampai akhirnya, informasi tersebut sampai ke telinga Mark Baum, seorang hedge fund manager perusahaan Four Point Partners. Mark pun memanggil Vanett untuk memaparkan konsep collateralized debt obligations yang merupakan produk turunan dari MBS dengan risiko yang lebih tinggi lagi. Setelah Mark dan timnya melakukan survei lapangan dan menemukan bukti bahwa betapa bobroknya pasar perumahan AS, ia pun memutuskan untuk membeli CDS dari Vanett dan ikut bertaruh melawan pasar perumahan. Like 50 million in swaps on the MBS. What do we got? Selain ketiga karakter utama sebelumnya, dalam film ini diceritakan juga mengenai dua investor muda yang menemukan dokumen Vanett mengenai kredit default swap yang dijualnya. Setelah menganalisanya, mereka pun memutuskan untuk turut bertarung melawan pasar perumahan dengan bantuan seorang pensiunan bankir yang bernama Ben Rickard. Akhirnya, pada tahun 2008, prediksi Burry pun terbukti benar dan terjadilah krisis ekonomi di Amerika Serikat. Para karakter utama dalam film ini pun mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Meskipun di sekeliling mereka jutaan orang kehilangan pekerjaan dan rumah. Isu yang dibahas dalam film Big Short memang cukup berat. Namun karena dikemas secara komedi, film ini secara umum sangat menarik. Namun demikian, masih banyak istilah-istilah ekonomi yang cukup berat bagi orang awam. Secara kreatif, penjelasan terkait dengan isu-isu ekonomi berat itu diperankan oleh pemeran tambahan seperti kayak Selena Gomez, Chef Anthony, Margot Robbie, sehingga menjadi lebih menarik film ini. Overall, film ini patut diacungi jempol karena bisa menggambarkan kronologi kondisi krisis di Amerika Serikat dengan sangat unik dan sangat menghibur.
Tingkat suku bunga yang cenderung meningkat menjadi 5,25% di pertengahan 2006, serta kebijakan subprime dengan kelonggaran persyaratan kredit seperti kelonggaran verifikasi penghasilan, bahkan FICO score di bawah 640 adalah cerita yang melengkapi atau melatar belakangi pertumbuhan pasar properti di Amerika dengan rata-rata harga rumah mengalami peningkatan 124% selama 10 tahun terakhir pada 2007. Di sisi lain, pasar keuangan menjadi inovatif dengan adanya produk-produk seperti MBS atau di Indonesia adalah EBA, lalu CDO yang merupakan bundling antara MBS dengan instrumen keuangan lainnya, serta CDS yang merupakan proteksi terhadap CDO. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa instrumen keuangan tersebut menyimpan bom waktu. Salah satunya adalah Michael Burry. Ia cerdas namun eksentrik. Apakah ia melawan arus? Saya rasa tidak. Ia hanya percaya bahwa instrumen keuangan tersebut memiliki fondasi yang tidak kokoh. Salah dua dari kunci keberhasilan dari implementasi strategi bisnis adalah konsistensi dan determinasi. Tanpa kedua hal tersebut, maka perencanaan yang sudah rapih di atas kertas akan menjadi sia-sia. Nah, hal ini pula yang kemudian ditunjukkan oleh karakter Michael Burry pada film ini. Meskipun banyak pihak yang mempertanyakan, meragukan, bahkan mencemooh strategi bisnis yang dijalankan oleh Michael Burry, ia tetap konsisten dan terus memperjuangkan strategi. Bahkan ketika banyak pihak-pihak yang telah bekerja sama dengannya memutuskan untuk menghentikan kerjasamanya. Pada akhirnya, strategi bisnis Michael Burry terbukti berhasil. Saya mencoba mengulas film Big Short ya, khususnya sosok Michael Burry, yaitu manajer dana Scion Capital. Yaitu meskipun prediksi dan langkah bisnisnya terbukti korektif dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, namun untuk perbaikan ke depan, saya melihatnya dari sosok kepemimpinannya, gaya kepemimpinan Michael Burry sangat perlu untuk diubah. Michael Burry merupakan sosok dengan karakter yang digambarkan inovatif dan kritis, namun sebagai manajer, Burry cenderung sebagai menjadi pribadi yang kaku dan kurang menggambarkan sebagai leader bagi anak buahnya atau stafnya. Dalam film cenderung digambarkan Burry melakukan pekerjaan seorang diri dan sedikit melibatkan anak buahnya. Itu review dari saya. Terima kasih.